Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, ketemu lagi bersama Jerman Schule. Kali ini saya akan membahas gramatik baru atau materi baru ya. Jadi teman-teman silahkan simak dan pahami materi ini secara perlahan, walaupun mungkin saya menjelaskan sedikit agak cepat ya. Oke, apa sih materi yang kita bahas pada video kali ini? Semoga kalian bisa lihat ya materinya, karena ini saya sudah perbesar. Nah, oke. Sama seperti video sebelumnya, ini adalah gramatik A1 diese Thema über das Perfekt. Nah, perfect dalam bahasa Jerman sama sepertinya past tense dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian belajar bahasa Inggris itu ada gramatik namanya past tense atau bentuk lampau. Nah, dalam bahasa Jerman itu namanya perfect. Nah, selain perfect nanti juga ada, itu namanya preteritum. Tapi nanti preteritum kita bahas di video khusus ya, supaya videonya tidak kepanjangan. Nah, bedanya apa sih perfect dan preteritum? Perfect ini biasanya digunakan untuk dalam kalimat lisan. Dan perfect juga digunakan kalau misalnya kegiatan lampau tersebut berulang-ulang terjadi. Artinya adalah nggak hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup, tapi mungkin bisa tahun depan terjadi lagi, atau yang disebut dengan berulang-ulang ya terjadinya. Oke, nah jadi kalau misalnya kalian menggunakan bentuk lampau atau kalian menceritakan satu hal yang udah atau pernah terjadi, kalian gunakan gramatik perfect ini. Sekali lagi, kalau misalnya kalian ingin membuat kalimat atau membuat wacana, email, atau misal pun surat di mana kalimat tersebut berisikan satu hal yang telah terjadi atau satu hal yang udah dilakukan, oke? Tapi diceritakan saat sekarang, maka gunakan gramatik perfect, oke? Nah, kalau perfect itu untuk kegiatan atau aktivitas yang udah lampau yang diceritakan kembali, kalau present itu merupakan kalimat yang sedang terjadi. Nah, kita lihat dua perbedaannya. Di sini ada dua perbedaan. Present, ich kaufe ein Eis. Saya membeli sebuah Eis. Oke. Jadi ini kalau misalnya aktivitasnya saat ini terjadi. Oke, saat sekarang ini, saat diucapkan ini, saya membeli sebuah Eis. Tapi kalau misalnya kalian beli ice-nya hari ini tapi besok diceritakan ke orang lain, maka ini menjadi ich habe ein Eis gekauft. Oke, ich habe ein Eis gekauft. Bedanya apa? Ingat, untuk present subjeknya berada di bukan subjek ya. Verbnya berada di posisi kedua atau posisi 2. Setelah subjek. Subjek mana di sini? Subjek ich. Verben mana di sini? Verben kaufen. Kenapa di sini menjadi kaufe? Karena subjeknya atau personal pronomennya ich. Otomatis konjugationnya berakhiran huruf e. Objeknya apa? Eis di sini. Kemudian ein ini apa? Ini merupakan unbestimmter Artikel. Oke. Nah, itu kalau untuk gramatik present. Nah, sekarang kita belajar gramatik perfect. Ich habe ein Eis gekauft. Ingat, perhatikan. Kalau misalnya untuk gramatik perfect, maka verbnya berada di posisi terakhir atau am Ende. Mana verben di sini? Di sini ada verb gekauft. Ini dari kata kaufen. Kenapa menjadi gekauft? Nah, dalam bahasa Jerman,
juga ada yang namanya verb to. Kalau dalam bahasa Inggris itu verb to ya namanya, kalau misalnya dalam bahasa Jerman itu namanya ya bisa disebut verb to juga atau bentuk perfect gitu. Kalian kalau misalnya nggak tahu apa aja perubahan verben dalam perfect, dalam kasus perfect, itu nanti di Google aja, nanti akan keluar perubahan kasusnya, baik secara preteritum maupun future ein atau future zwei maupun dalam perfect dan present, itu ada semuanya. Oke, nah atau kita sebut juga partizip zwei ya, kalau dalam bahasa Inggris verb to, kalau dalam bahasa Jerman disebutnya partizip zwei. Oke, contoh kaufen, maka akan menjadi gekauft. Nah, ada pertanyaan. Apakah semua partizip zwei atau verb to dalam bahasa Jerman itu selalu diawali dengan ge, diakhiri dengan t? Oke, kita lihat dulu. Arbeitet menjadi gearbeitet, diawali dengan g, diakhiri dengan t. Telefonieren diakhiri dengan t tapi tidak ada diawali dengan g. Makanya di sini verben auf ihren ohne g. Pokoknya yang iren belakangnya tanpa g, ohne ini tanpa. Apa aja sih iren? Telefonieren, fotografieren. Oke. Jadi kalau fotografieren menjadi apa? Berarti fotografiert bentuk keduanya atau partizip zwei-nya. Nah, jadi pertanyaan yang tadi terjawab ya, tidak selalu bentuk kedua atau perubahan kata kerja dari partizip ein ke partizip zwei itu diawali dengan g dan diakhiri dengan t. Oke? Tidak selalu. Nah, contohnya seperti yang berakhiran iren itu tidak diawali dengan g atau ohne g. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Di sini reisen, partizip zwei gereist. Ich bin gereist. Reisen itu jalan-jalan artinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih gramatiknya? Di sini ada haben, di sini ada sein. Oke. Haben ada sein. Kemudian position zwei perfect haben. Jadi habennya ini posisi kedua. Kemudian ende akhirannya itu partizip zwei atau verben bentuk kedua, atau kalian kalau memudahkan mengingat verb to ya, sama seperti verb to dalam bahasa Inggris. Nah, kalau haben subjeknya i menjadi apa? Menjadi habe. Ya udah, kalau misalnya seperti itu yang berubah apanya? Apakah partizip zwei-nya? Partizip zwei-nya apapun subjeknya itu sama, yaitu gekauft. Dari kata kaufen. Kaufen dalam bentuk partizip zwei menjadi gekauft. Yang berubah apanya? Habennya, sesuai dengan subjek atau personal pronomen. Seperti itu. Kemudian, ingat sekarang ada yang sein. Tadi haben, sekarang yang sein. Kalau misalnya sein, kembali ke gramatik untuk K1 ya, itu ada di bab 1, bab 2, kita udah belajar sein. Ich menjadi bin, du bist, lawannya seperti itu. Atau kalau misalnya kalian lupa, I am, ich bin, hampir seperti itu. Tapi kalau am dalam bahasa Inggris kan masuknya to be. Nah, kalau dalam bahasa Jerman bukan to be, ini bukan to be. Oke, nah sama seperti haben, yang berubah itu hanya sein-nya mengikuti personal pronomennya. Sedangkan verb to-nya atau partizip zwei-nya itu sama. Mau apapun verbennya itu subjeknya sama. Contoh, Sie sind gereist, ich bin gereist. Sama, posisinya di terakhir atau am Ende, seperti itu. Oke, nah jadi ingat untuk menggunakan gramatik perfect ini, itu menggunakan haben dan sein. Yang berubah itu haben dan sein-nya. Sedangkan partizip zwei-nya itu berada am Ende dan tidak berubah. Karena yang berubah itu haben dan sein-nya mengikuti personal pronomen atau subjek. Seperti itu. Oke. Untuk membedakan kapan kita menggunakan haben dan sein seperti apa? Kalau misalnya teman-teman bingung, untuk
penggunaan sein ini itu ada pergerakan. Ada pergerakan, sementara untuk penggunaan haben itu tidak ada pergerakan. Contoh, ich habe gelernt. Lernen. Lernen itu kan yang berdiam diri di satu posisi di mana kalian belajar. Kalau misalnya di meja belajar, ya berarti pergerakannya di meja belajar itu aja. Tapi kalau sein itu ada pergerakan, contohnya reisen. Jalan-jalan ya, itu kan pergerakan dari titik awal ke titik tujuan. Nah, ada satu verben bahasa Jerman yang menggunakan sein itu bleiben. Bleiben berdiam diri artinya, tapi kalau bentuk perfectnya menjadi geblieben. Jadi li langsung berubah menjadi geblieben. Oke, itu digunakan untuk preposition sein atau dalam kasus perfectnya, bukan masuk ke haben, walaupun artinya tidak ada pergerakan, tapi khususnya itu masuknya ke sein. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian ingat-ingat, kalau misalnya membuat kalimat lampau di mana di kalimat tersebut tidak ada pergerakan atau misalnya tidak ada aktivitas ya, maka gunakan haben position keduanya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kalian membuat kalimat di mana kalimat tersebut ada pergerakan, adanya perubahan dari titik awal ke titik akhir, maka itu gunakan position cuenya yaitu sein. Sein apa aja? Sein ya ini. Ikuti sesuai dengan personal pronomen atau subjek. Seperti itu untuk gramatik perfect. Saya yakin ini tidak sulit buat teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Untuk mungkin kalian tidak begitu paham atau mungkin saya terlalu cepat ya menjelaskannya. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kebanyakan tapi untuk verb to atau participe cuai dalam kasus perfect ini kebanyakan ge diawali dan diakhiri t. Kebanyakan. Berarti kalau kebanyakan ada yang sedikitnya itu tidak seperti ini. Nah, ini juga disebut dengan perubahan yang beraturan dan tidak beraturan. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke? Nah, seperti biasa, saya akan kasih teman-teman hubungan untuk latihan ya. Jadi, kalian silahkan di stop di video ini untuk bisa menyalin ulang. Apakah dengan pembahasan yang saya jelaskan, kalian bisa mengerjakan hubung eins ini? Contoh, kaufen, du, dan wagen. Oke, ini masih berantakan kalimatnya. Terus di sini kita udah tahu bahwa kita tadi mempelajari mengenai perfect. Oke, menjadi kalau kaufen berarti menjadi gekauf. Ini berarti posisinya di am Ende. Ya udah, am Ende di sini. Kemudian du berarti di awal. Kemudian posisi kedua tadi kita ketahui haben dan sein. Nah, karena ini tidak ada pergerakan, berarti pakainya haben. Ya udah, du hast. Kenapa nggak haben? Karena di sini subjeknya du. Otomatis haben dikonjugasikan menggunakan subjek du, yaitu menjadi hast. Du hast dan wagen gekauft, artinya kamu udah membeli wagen gitu katanya. Oke, coba nanti ini soal berikutnya kalian lanjutkan, tinggal merubah bentuk verb eins ke verb to atau ke partizip zwei. Subjek di awal kalimat, kemudian posisi kedua haben atau sein, kemudian objek dan partizip cuainya di akhir. Seperti itu, oke? Silahkan dikerjakan dan dikirim jawabannya melalui komentar di video ini. Sekali lagi, tetap support channel YouTube Jerman Schule supaya kami selalu semangat memberikan atau membuat konten-konten yang bermanfaat dan berilmu secara gratis untuk teman-teman semuanya. Klik subscribe dan tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jerman Schule. Kita ketemu di video berikutnya und viel Spaß beim Lernen. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.